Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-13 ini di mata kuliah multi tires, di sini akan ada kelompok yang mulai presentasi untuk kelompok. Untuk teman-teman baik di kelas maupun di Zoom, di unit diperhatikan dengan baik. Ya, terima kasih. Silakan untuk dilanjutkan untuk kelompok singkat. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak dosen Hasan Eskom Mkom dan yang sebelum kami memulai kelompok kami, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Nama saya Gil Tapea, NIM 1121014 dari kelas TI A02. Kemudian saya Tanti Nur Fadila dengan NIM 1121003 dari kelas TI 02. Nama saya Salma Sahira dengan NIM 1121085 dari kelas TI A02. Oke, mohon saya pinjam waktu sebentarnya. Di sini kami membuat yaitu SIPEON. Apa itu SIPEON? Sistem pengaduan online di sekolah. Di sini saya membuat logo SIPEON dan untuk kelompok kami di Sekolah SMA Negeri 1 Karawang. Kenapa kami buat SIPEON? Karena untuk menciptakan atau membuat aplikasi untuk laporan dari siswa yang melakukan pelanggaran, contohnya kayak pelecehan, buang sampah, atau kayak hal-hal yang negatif. Di sini kami membuat di Sekolah SMA Negeri 1 Karawang. Oke, untuk pendahuluannya, kenapa dinamakan SIPEON? SIPEON itu merupakan tempat bagi kamu yang menjadi siswa atau siswi nanti di SMA Negeri 1 Karawang memberi kritik, saran, ataupun aspirasi selama menjadi siswa-siswi di SMA Negeri 1 Karawang. Dengan diadakannya aplikasi ini atau yang berbasis website ini untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang di luar dugaan. Karena ini seperti permasalahan-permasalahan ini, pencurian, pelecehan, dan masih banyak lagi yang hal-hal yang negatif. Oke, saya lanjut ke struktur organisasi. Di sini ada struktur organisasi yaitu owner, admin, officier, dan student. Nah, saya lanjut lagi ke project karakter. Project detailnya itu sistem pengaduan online pada SMA Negeri 1 Karawang. Project ini akan terbuka oleh kepada sekolah yang mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Yang kedua, project konseption. Merupakan yang mengikuti bagian siswa atau siswi yang merupakan memberi kritik, saran, dan laporan. Yang ke-2.4 problem statement.
Sistem pengaduan online pada SMA Negeri 1 Karawang ini menghadapi beberapa tantangan dan masalah perlu diatasi untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan pengelolaan pengaduan. Masalah yang dihadapi yang kurang respon dan tidak lanjut. Masalah dilaporkan sistem pengaduan online tidak ditanggapi. Oke, saya lanjut ke proyek atau kapan dibuat proyek ini dan kapan selesai proyek ini. Nah, di sini kami 3 orang, saya sebagai project manager atau PM, dan si kawan saya dari kelompok saya, si Salwa jadi front end, Tanti jadi back end. Nah, di tanggal pembuatannya kami buat di sini tanggal 23 bulan 3 2023 dan tanggal selesainya tanggal 22 bulan 6 2023. Jadi kurang lebih 3 bulan tepatnya untuk pembuatan sistem ini. Oke, selanjutnya untuk statementnya, urgensinya itu keadaannya yang mendesak. Untuk visibility-nya besar, efeknya perubahan. Untuk annual benefit, laporan tahunan keuangan. Untuk priority or rank, skala prioritas. Saya lanjut untuk keterangannya urgensi, seberapa cepat masalah yang harus diatasi. Untuk visibility-nya high, perubahan sangat membantu pengguna. Mediumnya, perubahan yang terjadi pengaruhnya tidak begitu besar, namun cukup membantu pengguna. Untuk low-nya, perubahan kurang mempengaruhi pengguna. Benefitnya masalah dapat diatasi. Oke, langsung ke initial scope of project-nya. Pihak berhubungan langsung kepada pihak SMA Negeri 1 Karawang, yaitu para siswa dan siswi. Dari siswa-siswi ke guru BK atau ofisier. Nah, untuk kontennya, website ini terdapat keterbatasan teknologi dalam perangkat keras dan perangkat lunak digunakan sebagai pengaduan online. Layanan ini melakukan tidak mempublikasikan iklan dan lain sebagainya terhadap website yang kami buat. Objektifnya, sistem mengandung informasi tentang memberi kritik, saran, ataupun aspirasi menjadi siswa-siswi SMA Negeri 1 Karawang. Sekaligus lebih berani terbuka kepada sekolah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Untuk proyek dokumentasiannya dan communication, seluruh anggota tim proyek mengadakan rapat sesuai yang telah dijadwalkan yang dipimpin oleh project manager. Communication yang dilakukan anggota diadakan secara melalui email, Discord, atau forum, atau melalui media sosial seperti dan yang kita pakai WA dan lain sebagainya. Untuk seluruh dokumentasi proyek ini akan ditaruh pada satu direktori khusus yang didapat diakses oleh anggota tim. Yang ke-9, 2.9, Project Organization and Establishing Approach. Project Manager memiliki tanggung jawab untuk menunjuk anggota tim, mereview dan menyetujui proyek yang diprioritas, memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, menyetujui perubahan ruang lingkup anggota, anggaran dan jadwal. Untuk stakeholders-nya terlibat pembuatan sistem antara lain sistem owner, yaitu founder atau kepala sekolah SMA Negeri 1 Karawang, sistem usernya admin, ofisier, student SMA Negeri 1 Karawang. Untuk project manager saya sendiri, Ilmu Tapia. Untuk front end developer-nya
Tanti Nurfadila. Untuk back-end-nya Salwa Sahira. Untuk resource recruitment-nya, untuk informasinya proyek itu hosting websitenya sebanyak 1 dengan jumlah 3 juta. DNS plus VCL sejumlah 1 dengan jumlah harga 500.000. Untuk jasa pemasangan atau jasa pembuatan websitenya 3.500.000. Dikalkulasikan dan dijumlahkan semuanya 7 juta rupiah. Oke. Yang kedua, titik 11 yaitu scheduling, yaitu pengembangan sistem akan dilakukan dalam 7 tahap, yaitu 1. Tahap perencanaan, merencanakan kebutuhan sistem yang diperlukan dalam pembuatan sistem pengaduan online pada SMA Negeri 1 Karawang. Durasinya yaitu 5 hari, deliverable-nya yaitu proposal. Tahap yang kedua, tahap analisis, yaitu menentukan lingkup sistem, mengkomunikasikan temuan-temuan tersebut melalui laporan analisis, mengecek data dan keseluruhan, serta menambahkan data yang kurang. Durasinya yaitu 10 hari, deliverable-nya analisa sistem. Yang ketiga yaitu tahap desain, merancang atau mendesain sesuatu sebelum suatu itu dikerjakan. Contohnya dalam pembuatan web ini. Kita mendesain web ini agar terlihat menarik. Durasinya yaitu 14 hari, deliverable-nya desain sistem. Yang keempat, tahap survei dan konfirmasi. Melakukan survei ke publik mengenai opininya terhadap web ini dengan cara diskusi langsung. Durasinya 5 hari, deliverable-nya survei. Tahap yang kelima, tahap implementasi, mengimplementasikan requirement dan desain proses bisnis ke komputer dengan menggunakan algoritma atau logika dan bahasa pemrograman. Durasinya 30 hari, deliverable-nya operasional sistem. Yang keenam, tahap penyusunan laporan, membuat dokumen yang digunakan untuk memulai proyek improvement. Dokumen proyek ini informasi penting yang mencangkup penjelasan ringkas dari sebuah proyek yang akan dijalankan. Dokumen ini menampilkan judul proyek yang dikerjakan, latar belakang dijalankan proyek, deskripsi, target, ruang lingkup, tim yang terlibat, durasi pengerjaan proyek, dan sebagainya. Durasinya 10 hari, deliverable-nya operasional sistem. Yang ketujuh yaitu konsultasi, pengecekan akhir pada sistem, desain maupun program dengan perangkat lunak yang telah diperoleh, serta pengecekan kualitas dari web tersebut. Tujuan tahap ini agar dipastikan secara keseluruhan agar web ini layak digunakan oleh user. Durasinya 7 hari, deliverable-nya konsultasi klien. Selanjutnya yaitu problem analysis phase. Setelah melakukan tahap preliminary investigation, telah diketahui problem yang dimiliki pihak SMA Negeri 1 Karawang. Pada tahap tersebut juga telah didapatkan scope, objektifis, dan perencanaan proyek ini pada tahap berikutnya yaitu problem analis, requirement analis, dan decision analis. Pada tahap problem analis yang dilakukan adalah menganalisis lebih dalam mengenai problem-problem yang ada. Hal lain yang dilakukan pada tahap ini adalah mempelajari domain permasalahan. Domain permasalahan dapat diketahui dengan mempelajari problem yang ada pada sistem yang sekarang telah ada dan digunakan. 3.1 yaitu problem domain. Tahap ini bertujuan menganalisis problem, opportunity, dan direktivis dari sistem yang lama. Perusahaan yang masih belum dikenal masyarakat luas, sehingga jika hanya menggunakan sistem pemasaran yang lama akan tidak memungkinkan perusahaan tersebut untuk menyaingi perusahaan di bidangnya. Yang ke-3.2 yaitu problem and opportunities analysis. Untuk menganalisis problem digunakan cause dan effect analysis untuk menganalisa penyebab problem dan akibatnya.
Cause and effect analysis dibagi menjadi dua, problem or opportunity dan cause and effect. Problem or opportunity yaitu satu, publikasi tentang informasi terkait sistem pengaduan online di SMA Negeri 1 Karawang. Cause and effect-nya, sistem yang kini masih dilakukan secara manual, proses manual seperti ini cenderung menghabiskan waktu, tidak efisien, dan reliability-nya terbatas. Sistem improvement objectives dibagi menjadi dua, yaitu sistem objektif dan sistem constraint. Sistem objektif yaitu membuat sistem informasi yang komunikatif. Sistem constraint-nya yaitu sistem yang masih manual. Yang selanjutnya, requirement analysis phase. Fase ini adalah fase yang sangat penting dan tidak bisa dilewatkan. Tujuan dari fase ini adalah untuk menentukan apa yang harus dapat dilakukan oleh sistem untuk memenuhi sistem objektif yang telah ditentukan pada fase sebelumnya. Hal pertama yang harus dilakukan dalam requirement analysis phase adalah pengidentifikasian requirement. Dasar dari tugas ini adalah sistem objektif yang telah dilakukan pada fase problem analysis. Servis yang dilakukan dan disediakan oleh sistem. Kategori yang lain adalah non-functional requirement, yaitu fitur lain yang diperlukan sistem agar sistem dapat lebih memuaskan. Berikut adalah requirements dari sistem pengaduan online di SMAN 1 Karawang. Analisa requirement. Analisa requirement dilakukan dengan menggunakan teknik model driven. Berikut ini adalah yang pertama, data modeling. Pada sistem ini menggunakan data modeling karena ada input dan output dari database melalui website. Selanjutnya, proses modeling. Proses modeling adalah sebuah teknik untuk menyusun dan mendokumentasikan struktur dan aliran data yang melewati proses yang ada pada sistem. Interface modeling. Interface modeling menggambarkan input eksternal dan output dari dan ke sistem, dari output dan ke sistem dan asal dan tujuannya. Interface model bisa berupa use case diagram. Decision analysis phase. Pada fase ini dilakukan pencarian alternatif terbaik untuk mengatasi problem yang dihadapi. Kandidat solution ditemukan berdasarkan hasil dari fase sebelumnya, yaitu problems, opportunities, objectives, dan constraint. Analyzing candidate solution. Setiap kandidat solusi harus dianalisis untuk kelayakan. Hal ini dilakukan setelah setiap kandidat telah teridentifikasi. Comparing candidate solution. Setelah analisa kelayakan selesai dilaksanakan untuk semua kandidat, kandidat-kandidat tersebut akan dibandingkan untuk memilih kandidat yang paling baik. Yang terakhir, recommend a solution. Dari analisa kelayakan dan tabel perbandingan antara kandidat-kandidat solusi yang ditawarkan, dipilih kandidat solusi yang mendapatkan nilai lebih tinggi
pada feasibility matrix. Sistem arsitektur. Setelah menyelesaikan VS decision analysis, dibangun application arsitektur ini merupakan blueprint dari sistem yang dibangun. Application arsitektur menyatakan spesifikasi teknologi yang akan digunakan untuk mengimplementasikan sistem informasi yang kami bangun dalam hal informasi, proses, dan interface. Hal ini yang dijadikan dengan acuan untuk desain lebih lanjut dan implementasi. Yang keenam, komponen diagram. Komponen diagram, jenis diagram ini digunakan dalam pemodelan perangkat lunak dan rekayasa sistem untuk menggambarkan struktur komponen sistem dan hubungan antara komponen-komponen tersebut. Yang pertama, komponen diagram landing page, atau ketika kita mengunjungi website ini nanti yang pertama kali itu di landing page ada beranda tentang keluhan dan kategori. Komponen ini, landing page ini menggambarkan struktur komponen dari halaman landing page untuk situs web dan aplikasi. Yang ke 612, komponen diagram authentication dan authorization. Authentication-nya ada registration dan login. Komponen ini menjelaskan alur sebuah sistem dan user, bagaimana user dan sistem tersebut melakukan authentication seperti aplikasi web dan pengguna sistem lainnya. 6.13, komponen diagram admin. Nah, aplikasi yang kami buat ini atau sistem berbasis web ini ada admin, officier, dan student. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu di dashboard admin. Yang dashboard admin ada menu, ada admin, dan ada pengaturan. Yang terlebih dahulu yang saya jelaskan akan komponen diagram admin pada menu. Komponen diagram admin menu yaitu ada dashboard dan tanggapan. Dashboard ini akan untuk si admin akan melihat statistik keluhan, tanggapan, keluhan dan tanggapan. Dan tanggapan ada yang berupa membuat dan mengelola responses dari sebuah tanggapan dari si siswa tersebut. Dan tersimpan di nanti tersebut di database. Komponen ini menjelaskan representasi visual dan komponen yang dapat terlibat dalam administrasi sebuah aplikasi. Yang ke 6.1.2 yaitu diagram admin pada admin. Yang di admin ini ada terdiri dua, yaitu kategori dan pengguna. Di kategori ini yaitu si admin bisa nambahkan kategori yaitu group, tambah, edit, dan hapus. Nanti akan termasuk di database-nya di kategoris. Dan di pengguna ada melihat semua dari officier dan student. Dan di pengguna ini bisa melakukan yaitu registrasi, melakukan di form, nama, dan lain sebagainya seperti biasa form untuk registrasi yang kita ketemui. Dan dia akan langsung ke database user dan dikumpulkan di database. Komponen ini menjelaskan alur sebuah sistem mengelola user untuk pada diagram sebuah admin di admin. Di 6.13 yaitu komponen diagram admin pengaturan. Yang di pengaturan ini terbagi lagi ada akun dan website. Di akun ini si admin akan mengelola atau profil, pengaturan, dan ganti password. Ketika si admin melihat profil, dia bisa mengedit profil tersebut. Dan di pengaturan akan dia juga bisa profil admin tersebut, dan diganti password akan melakukan ketika passwordnya akan mau diubah, langsung ke form ganti password dan langsung ke realisasi ke database. Nah, setelah ada akun, yaitu di website. Jadi si admin ini akan bisa mengelola atau mengatur di settingnya itu judul website, hero text detail, hero text deskripsi, di Google Maps, footer text, logo website, yaitu homepage, logo website dashboard, publication website,
dan footer website di homepage dan footer website di dashboard. Dia akan analisis database setting dan dikumpulkan di database. Komponen ini menjelaskan sebuah alur sistem untuk pengaturan di sistem tersebut. Untuk dari sistem admin tersebut, dari akun admin tersebut, kurang lebih yang kami jelaskan ini ada menu, admin, dan pengaturan. Nah, saya akan melanjutkan di akun DC Officier. Apa itu Officier? Sebagai kayak staff atau guru BK. Nah, komponen ini, Officier ini jenis diagram yang digunakan dalam pemodelan perangkat lunak, menggambarkan komponen-komponen utama dari sistem administrasi. Komponen di Officier ini terbagi dua, yaitu Officier di menu dan pengaturan. Di akun Officier ini melakukan yaitu menu yang ada dashboard dan tanggapan. Di dashboard ini akan melihat statistik keluhan, tanggapan, keluhan dan tanggapan. Dan di tanggapan si guru BK atau Officier ini melakukan pengelola keluhan atau responses dari si siswa tersebut. Nanti akan dikelola oleh si guru BK. Komponen ini menjelaskan representasi visual dari komponen-komponen terlibat dalam menu administrasi yang dari sebuah aplikasi. Selanjutnya komponen diagram official pada di pengaturan. Di pengaturan ini ada akun dan si official ini akan bisa melihat profil, bisa mengedit, dan pengaturannya bisa ganti password juga. Akan terrealisasi ke database juga. Komponen ini menjelaskan alur sebuah sistem untuk pengaturan sistem tersebut. Untuk akun Officier atau guru BK, kurang lebih yang saya jelaskan nanti di sistem tersebut saya jelaskan lagi ketika sudah realisasi komponen tersebut ini. Yang ketiga itu ada akun student, siswa atau siswi SMA Negeri 1 Karawang. Komponen ini diagram student jenis diagram yang digunakan dalam pemodelan perangkat lunak untuk menggambarkan komponen-komponen utama dari sistem administrasi. Komponen diagram ini, student ini ada menu dan ada juga pengaturan. Di dalam menu ini terbagi dua, dashboard dan keluhan. Di dashboard ini siswa tersebut bisa melihat keluhannya sendiri atau tanggapannya sendiri. Dan tanggapan ini nanti ketika si BK melakukan sedang proses atau selesai tanggapan, nanti akan terlihat di dashboardnya, dashboard admin, dashboard siswa. Dan di keluhan ini si siswa atau siswi SMA Negeri 1 Karawang mengelola keluhan. Contohnya dia ada teman dia membuang sampah sembarangan, dia akan melaporkan tersebut melalui akun dia tersebut. Dan dia nanti akan terrealisasi di form keluhan apa aja nanti yang tersedia, itu judul, slug, baru tanggapan kejadian, kategori, tempat kejadian, kerahasiaan keluhan, foto, dan isi keluhan. Nanti terrealisasi ke database. Komponen ini menjelaskan representasi visual dari komponen-komponen yang terlibat dalam administrasi sebuah aplikasi. Yang selanjutnya komponen diagram student dalam pengaturan. Di pengaturan ini student bisa melakukan melihat profil, pengaturan dari edit profilnya, dan ganti password admin tersebut. Akan terrealisasikan ke database. Komponen ini menjelaskan alur sebuah sistem untuk pengaturan sistem tersebut. Oke, untuk komponen diagramnya kurang lebih dari admin, officier, dan student kurang lebih yang saya gambarkan dari sisi flowchart-nya kurang lebih begini. Oke, selanjutnya dari sistem interface atau muka antar muka. User interface berikut merupakan prototipe user interface dari sistem yang kami akan kembangkan. Nah, di sini untuk halaman landing page-nya di halaman beranda, yaitu sistem pengaduan online SMA Negeri 1 Karawang atau SIPEON. Berikut di halaman landing page di beranda. Dan di sini akan selanjutnya di landing page-nya di halaman tentang akan merealisasikan apa itu yang kenapa diciptakan SIPEON. Nanti akan direalisasikan, saya akan menjalankan sebuah sistem tersebut. Yang selanjutnya keluhan, di situ nanti siswa officier admin akan melihat keluhan-keluhan siswa tersebut di keluhan tersebut ini, di landing page keluhan tersebut ini.
Dan selanjutnya ada kategori keluhan. Nanti kategorinya ada pelecehan, pembuangan sampah sembarangan, kayak masalah-masalah atau tindakan yang tidak berkenan. Oke, selanjutnya saya akan konstruksi dan implementasi sistem tersebut. Pasti teman-teman juga ada penasaran gimana sistem yang kami buat. Oke, sebelum saya menjalankan sebuah sistem ini, terlebih dahulu teman-teman harus ada exam dan menginstal Composer. Di sini kami menggunakan Laravel di versi 9. Dan kami juga menggunakan untuk sistem Laravel 5-nya juga kami gunakan untuk library-nya, dan kami juga menggunakan untuk template dashboard-nya itu di Measure, membuat di buatan orang Indonesia. Oke, sebelumnya saya akan menjalankan sistem tersebut. Terlebih dahulu ketika saya menjalankan sistem ini, saya terlebih dahulu menjalankan di sisi servernya terlebih dahulu. Oke, ini berikut sebuah sistemnya, yaitu Sipeon, sistem pengaduan online di sekolah SMA Negeri 1 di Karawang. Sampaikan laporan kritik dan kamu di website ini. Di sini akan di landing page beranda ini akan ada sebuah laporan, berapa jumlah laporan, keuntungan menggunakan Sipeon, apa aja, dan dengan hashtag jangan takut lapor. Oke, tentang dari Sipeon ini apa? Sipeon ini tadi sudah saya jelaskan, dan kenapa kelompok kami menciptakan Sipeon. Karena kami melihat banyak sekali tindakan-tindakan yang mencerminkan seorang siswa atau siswi yang seperti pemalakan, pembulian, pencurian, dan masih banyak lagi yang di luar sekolah atau di dalam sekolah juga. Dengan Sipeon ini memudahkan siswa dan siswi. Dan di sini juga ada lokasinya di SMA Negeri 1 Karawang. Oke, sebelumnya pertama kali kami akan masuk ke akun admin dulu. Oke, ketika sudah kelompok kami pertama melogin sebagai admin. Ketika sudah ada admin, kita ke dashboard dulu terlebih dahulu untuk merelasikan si user tersebut atau guru BK. Dan sini juga kami udah banyak kami buat di sini untuk dummy-dummynya. Di dashboard ini dalam admin akan tadi yang saya jelaskan dalam komponen diagramnya ada statistik keluhan, pegawai, murid, dan tanggapan. Dan yang di tanggapan ini, di menu ini akan aksi, yaitu mensunting, melihat, atau mendelete sebuah tanggapan dari student tersebut. Dan di sini juga langsung bisa dicari juga, bisa langsung udah terrealisasikan juga dari segi UI-nya atau UX-nya,
Dan dia di dalam admin ini ada kategori dan pengguna. Kategori si admin juga bisa menambahkan kategori. Contohnya kategori dalam pelecehan seksual. Nanti ditambahkan bisa langsung. Menambahkan, mengedit, dan mendelete. Seperti biasa. Di sini langsung bisa nanti dia realisasikan. Dan di pengguna ini ada semua dan registrasi. Untuk registrasi dalam guru BK dan di officier dan untuk student. Ini untuk semuanya. Di sini juga kami udah terlebih dahulu membuat dummy dulu. Ini nanti di sini si admin bisa melihat mengaksi dari pengeditan dari si officier atau student. Bisa menaikkan ke officier, bisa menaikkan ke admin dalam demo penggunanya. Dan di sini kami sengaja untuk siswanya tadi udah ada. Nah, di sini kami akan realisasikan untuk registrasi penggunanya untuk student nanti melakukan keluhan atau merespon keluhan tersebut. Di sini saya akan mendalami sedikit terlebih dahulu untuk registrasi dari untuk officier dan studentnya. Di sini ada nama, nick, username, konfirmasi paspor, jenis kelamin, mau statusnya status apa, student, officier atau admin. Nah, di sini saya buat student untuk nanti realisasikan di usernya tersebut, di sisi akun student tersebut. Nah, di sini saya akan menambahkan fotonya. Baru kita simpan atau submit. Oke, berhasil. Langsung kelihatan nanti di semua juga di sini langsung kelihatan diterrealisasikan di sisi daftar pengguna. Untuk registrasi kurang lebih udah saya realisasikan. Nah, selanjutnya saya akan untuk di tahap pengaturan. Di tahap pengaturan ini tadi yang saya jelaskan di komponen diagramnya itu ada akun dan sisi website. Dan di akun juga terbagi ada profil, pengguna, dan ganti password seperti biasa. Profil, ada pengaturan, dan bisa juga ganti password. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari sisi website. Sisi website ini bisa mengganti judul website. Kan di sini tadi Speon. Saya buat nanti ganti lain lagi bisa. Bisa ganti sistem pengaduan online Karawang, bisa SMA 2, bisa juga kami buat diubah gitu. Untuk laporannya juga bisa deskripsinya juga bisa diubah, Google Map-nya juga bisa diubah, footernya, logo websitenya pada homepage-nya juga bisa diubah. Di drop, tinggal di drag on drop. Atau logo website dashboard-nya, favicon-nya, footer-nya, footer website pada dashboard, nanti langsung disubmit kalau mau menambahkan itu atau mengganti tersebut. Oke, dari sisi akun admin kurang lebih begitu. Nanti saya akan lempar ke akun student mengelola, merespon dari sisi keluhan tersebut. Oke, saya akan serahkan ke kelompok saya. Selanjutnya kita akan login sebagai student di sini.
Selanjutnya kita akan masuk ke dashboard terlebih dahulu. Untuk membuat keluhan kita di sini untuk menambah keluhan kita dengan ini ke icon ini. Langsung saja kita buat keluhannya. Selanjutnya tanggal keluhannya, lalu tempat kejadiannya di mana. Di sini kita menambahkan fotonya sebagai bukti dari keluhan yang kita adukan. Di sini kita pilih kategorinya. Kerahasiaannya itu publik. Setelah itu kita tuliskan isi keluhannya di sini. Setelah keluhannya selesai, langsung kita submit. Nah, di sini keluhannya telah terkirim ke akun adminnya dan untuk diproses oleh guru BK-nya. Setelah ini saya akan log out untuk melanjutkan ke guru BK. Gimana sih? Santai. Oke, selanjutnya kita beralih ke akun BK. Di sini kita bisa lihat ada keluhan yang tadi sudah Salwa buat, itu otomatis masuk ke akun si BK-nya. Di sini kita bisa lihat judul keluhannya. Yang nomor 1 ada membuang sampah sembarangan. Di sini statusnya masih belum diproses. Jadi sekarang kita proses dulu. Nah, di sini sudah ada keluhannya membuang sampah sembarangan yang dikirim oleh Salwa Sahira. Dikirim pada tanggal 12 bulan 7 2023. Tempat kejadiannya di dalam sekolah, kategori pembuangan sampah sembarangan. Di sini bisa kita lihat ada foto sebagai bukti. Dan dia memberi komentar, banyak siswa yang membuang sampah sembarangan di sekolah. Di sini saya sebagai guru BK memberi tanggapan.
Saya memberi tanggapan akan saya proses secepatnya. Dan di sini ada status. Statusnya sedang diproses. Setelah itu saya submit. Keluhan yang dibuat Salwa tadi sudah saya respon dan sudah saya proses. Setelah itu balik lagi ke akun siswanya untuk melihat tanggapan dari si guru BK tersebut. Di sini kita bisa lihat ini kan udah ada tanggapan dari guru BK-nya dan statusnya sudah berubah menjadi sedang diproses. Selanjutnya kita kembali lagi ke akun guru BK-nya. Yang mana tuh? Ini kan ya? Ini. Oke, untuk keluhan tadi yang awalnya saya proses, di sini saya akan menyelesaikan keluhannya karena ceritanya sudah direspon oleh guru BK dan sudah disurvei oleh guru BK ke tempat kejadian, bisa dibilang seperti itu. Setelah itu kita submit. Oh, ya, lupa. Ya kan? Udah. Oke. Untuk dari perhatian bentar. Untuk dari sistem input, proses dan outputnya dari yang kami buat ini sistem pengaduan online di Sekolah SMA Negeri 1 Karawang atau yang kami sebut yaitu SIPEON, sistem pengaduan online. Kurang lebih untuk dari segi user, dari sistem penggunanya untuk melakukan input dari prosesnya, input, proses dan outputnya kurang lebih yang kami jelaskan. Oke, jika teman-teman juga ingin atau mau lihat atau nanti ketika mau sesuatunya, ini saya udah saya hapus di GitHub.
Oke, nanti untuk dari segi sosmednya, contohnya teman-teman mau kontribusi dari sosmed yang kami buat, nanti boleh dikunjungi di GitHub saya, di GitHub ya, nanti boleh dikunjungi, lihat nanti di resource, memang saya privasi sih, nanti ketika teman-teman juga mau hubungi, nanti bisa saya publikasi gitu, nanti saya kirim juga link juga. Untuk dari sistem penjelasan kami, dari gimana cara sistemnya kami buat, gimana untuk menghadapi si klien, gimana cara sistemnya untuk dari pembuatan aplikasi yang kami buat, yang kami jelaskan kurang lebih begitu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan di hati teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Jika teman-teman mau ada yang bertanya, silakan. Oke, ada yang mau tanya? Ya, langsung aja. Iya Pak, langsung. Ya, ini Ya, untuk presentasinya materinya sama dengan yang aplikasi itu. Iya. ini untuk dari segi tadi Pak yang kami jelasin dari segi kliennya gimana, proses berapa hari, gimana dari segi analisisnya, gimana segi untuk pembuatannya, yang tadi proyek aplikasi Pak yang kami buat ini Pak, untuk di Word ini Pak. Ini kan aplikasinya dia cuma satu. Iya Pak. Kemudian dengan pihak dari sekolahnya, apakah sudah komunikasi ke sekolah bahwa mau dibuatkan sistem ini atau kami ajukan dalam proposal supaya apalagi di zaman sekarang itu begitu banyak problem-problem atau permasalahan-permasalahan yang tidak terduga. Jadi siswa-siswi itu takut melaporkan. Jadi kami adakan pengaduan online itu, siswa itu bebas melaporkan dalam publikasi atau privasi. Jadi privasi biar nggak ada yang cepu gitu. Oke, nanti saya tanya lagi, ada yang mau bertanya kayaknya. Yang Lestari, angkat tangan. Ya Pak, saya ingin bertanya. Sudah tahun siswa di sini seluruh siswa website ini. Nah, tapi bagaimana proses verifikasi dilakukan dalam sistem pengaduan online? Pastikan tersebut. Jelas? Enggak. Boleh ketik aja di apa. Oke, Dian mungkin pertanyaan boleh diketik ya di kolom chat. Kayaknya di sini koneksinya agak kurang stabil. Oke, mungkin lanjut. Lanjut ke yang selanjutnya dari saya. Monggo saya boleh lihat struktur database-nya. Nah, boleh Pak, silakan. Satu, dua. Oke. Terus, nah tadi kan mungkin sambil share screen ya, yang videonya boleh dimatikan. Ayo Pak, Dan share screen diaktifkan lagi. di screen. Oke, coba Gilbert tolong login
sebagai student. Caps lock. Ya, kemudian ke pengaduan, keluhan, kemudian tambah keluhan. Nah, itu mungkin icon tambahnya boleh dikasih keterangan ya, kayak kata tambah keluhan. Jadi orang ya mungkin student yang nggak tahu itu icon apa kan? Dari buka untuk detailnya. Ya, ya walaupun title kan kadang kalau mungkin nanti dari HP ya agak gimana gitu ya. Coba diklik. Nah, kategorinya ada apa aja? Kategorinya yang dibuat admin tadi ada bully, kekerasan, obat-obatan, pelecehan seksual, pemalakan, pembakaran, pembuangan air kotor sembarangan, pembuangan sampah sembarangan, pencurian, pemerusakan, dan penindasan. Dan bisa lagi ditambah oleh syaratnya. Ada lainnya nggak? Nggak ada, Pak. Nah, itu mungkin kasih opsi lainnya, misal di situ kategorinya yang ada di luar situ. Jadi ketika user milih lainnya, nanti akan muncul satu kolom baru yang harus diisi. Lainnya itu kategori apa, gitu kan. Jadi di kolom database-nya nanti tambah juga satu kolom baru yang mungkin nggak wajib diisi ya, yang nggak wajib diisi. Tapi ketika di aplikasi dipilih lainnya itu wajib diisi dari sisi aplikasi. Gitu. Itu harus ada, walaupun bisa ditambahkan oleh admin. Nah, tapi nanti ketika adminnya udah ngomong bahwa lainnya kok ada tambahan baru ya, nah, mungkin kedepannya bisa ditambahkan gitu. Jadi biar nggak nunggu, biar si usernya nggak nunggu. Misal kadang admin sibuk, misalnya mungkin 1-2 hari baru ditambahin. Kalau kita tahu adminnya, kalau siswanya nggak tahu gimana? Jadi tambahin. Ya perlu tambahan ya ke depannya. Ya, terus berarti ini hanya sebagai keluhan, terus ada tanggapan dari pihak sekolahnya ya? Iya, dari oleh staf atau ofisier atau dulu. Berarti ini hanya di lingkungan sekolahnya aja kan? Tapi kalau di luar sekolah bisa nggak? Di luar sekolah. Tadi Pak, ada Pak, di luar sekolahnya Pak. Nah, di luar sekolah misalnya ada siswa masih pakai seragam, ada atributnya. Nah, itu kira-kira dia melakukan tindakan yang luar, ya mungkin kekerasan atau apa, bisa dilakukan. Sesuai dengan syarat prosedur atau ketentuan dari pihak sekolahnya Pak. Ya. Kalau itu nggak bisa sesuai dengan syarat dari sekolahnya Pak. Ya, mungkin harusnya bisa kalau di luar sekolah, misalnya tahu tiba-tiba ikut tawuran atau ketahuan ya transaksi gelap lah gitu. Pakai atribut. Ketahuan transaksi gelap pakai atribut, ada yang lihat hanya siswanya juga nih. Siswanya atau alumni misalnya. Siswa atau alumni lihat dia ngelaporin lagi. Nah, itu bisa aja kan difoto keterangan lainnya transaksi gelap, nah gitu. Difoto nih, itu bisa aja ditindak kalau siswanya masih aktif kan, gitu. Karena masih pakai seragam, tidak disediakan berdasarkan. Harusnya kan
ditanggapi kan nggak harus selalu berhasil kan? Betul, Pak. Benar nggak? Apa selalu berhasil? Ah, Atau bisa aja yang tanggapannya ini diabaikan atau apa gitu, tapi ada statusnya atau dibiarkan. Harusnya mungkin ada pilihan-pilihan lain ya dari sisi yang menanggapi keluhan. Oke, terus, nah mungkin dari segi aplikasi, ini kan web based ya. ya. Ini ada kayak dari gua ngirim keluhan itu masuk notifikasi nggak ke admin atau ke yang menanggapi? Ketika admin, Pak. Gimana, Pak? Jadi kayak kita sakit nih, keluhan. Nah itu masuk notifikasi bahwa ada keluhan baru atau enggak, masuk notifikasi enggak? Kalau notifikasi nggak ada, Pak. Tapi nanti ketika untuk keluarnya nanti dia paling atas, Pak. Di paling atas. Apakah dari atau BK-nya buka tiap hari? Dari sini, Pak. Tahu ya, Pak? Ya. Dari yang data table ya? Dari keluhan, Pak. Oke. Nanti langsung ada terrealisasi, Pak. Apa-apa juga keluhan yang baru-baru yang terjadi ada 19 menit yang lalu di landing page keluhan, Pak. Nah ini pertanyaan dari Dian ya, dibacakan. Ini bagaimana proses verifikasi yang dilakukan dalam sistem pengaduan online siswa untuk memastikan keaslian dan keabsahan pengaduan. Artinya yang diadukan ini benar-benar asli terkait tempat, foto, ya waktu lah, sama mungkin kalau ada foto orang lah yang melakukan tindakan yang ya benar itu bisa diverifikasi enggak? Jadi ada proses verifikasi ini dalam sistemnya. Verifikasi berupa Ya bisa aja itu dari foto. Kita ya mungkin verifikasinya dari si yang menanggapi ya. Ini verifikasi dalam sistem yang dilakukan untuk memastikan keaslian atau keabsahan pengaduan. Nah, berarti yang diadukan itu bisa kita anggap valid atau enggak berdasarkan apa di sistem? kalau dari sistemnya, kalau dalam dinyatakan valid dari segi keluhan dari siswa, dari kapan dibuat dan tanggalnya dibuat, tapi dari segi yang paling utama, yang paling dominan dari segi foto. Jadi bahan bukti atau nyata untuk dari segi tindakan-tindakan jalan. Nah, tapi nanti si guru BK atau admin akan melakukan proses dulu, Pak. Nanti ditanggapi dulu dari segi guru BK-nya. Oke, semoga terjawab ya, Dian. Kalau misalnya belum terjawab, boleh dicat lagi. Oke, yang di sini mungkin ada yang mau tanya, ya. Kalau misalkan ada yang pengaduan, terus siswa yang lain bisa lihat apa enggak? Bisa. Jadi kalau misalkan dia Ada privasi dan ada privasi dan aplikasi di sini. Ini kan tadi aplikasi, jadi kelihatan di sistem dari akun tersebut. Tapi kalau ketika di privasi, cuma akun official atau guru BK atau admin. Ketika dibuat. Nah, di sini ada anonim dan publik. Nah, tadi yang bisa lihat guru BK, admin sama siswa nggak disebut. Siswa yang Kalau pilih anak siswa yang lain yang contohnya yang bukan akunnya gitu, yang bukan dia mengenang nabi. ya tadi tuh nggak disebut. Ada lagi? Ya tanya sebanyak-banyaknya.
Coba ke dokumen Word atau PDF-nya. Oke, ini materinya sama dengan yang untuk mata kuliah aplikasi kan? Iya, siap. Mau Dari presentasi segi- ulang nanti aplikasi. Ini Pak, udah kami buat langsung di judulnya Untuk aplikasi aplikasi dan mau pemrograman. presentasi lagi atau enggak? Enggak Pak. Enggak. Nanti tolong dibuat PPT-nya ya, yang ringkas. Harusnya bisa ringkas. PPT kalori. Coba dulu. Makanya saya sengajakan pakai Word Pak. Kita nanti dikirim dulu ya ini. Ya Pak, siap Pak. Dokumen nanti dikirim dulu. Ya. Ya, sudah. Yang pekerjaannya paling banyak dari apa? Jujur aja. Kerjasama Pak. Ya, Jadi kerjasama. saling diskusi Pak. Ya, diskusi. Tapi yang paling banyak mengerjakan. Ya. Gak apa-apa, saya nanya aja. Ya, berarti secara penilaian akan ada beda sedikit ya. Ya, adil ya. Oke, mungkin untuk mahasiswa yang lain, jika judul project atau tema project sama dengan aplikasi dan multipliers, ini bisa sekalian ya, dua kalau sama judulnya. Kalau sama tapi beda, nggak bisa dibagi. Kalau sama mau bareng? Dari aplikasi itu ngebahasnya yang dari aplikasi Ya. bisa masuk. Ya nggak apa-apa, cuma waktunya jadi double kan. Iya. Jadi tak sotak. Iya. Oh, beda orang ya? Tapi boleh dirindas ya. Oke. Ya, dari saya cukup untuk Gilbert, silakan kelompoknya ditutup closing. Jika memang teman-teman mau bertanya, oke, kelompok kami akan menutup. Jadi kesimpulan ini bertujuan untuk tempat bagi siswa-siswi yang menjadi SMA Negeri 1 Karawang memberikan kritik, saran, ataupun aspirasi selama menjadi siswa-siswi. Dengan dibuatnya aplikasi berbasis website ini, yaitu Sipeon, kami berharap di siswa SMA Negeri Karawang lebih berani dan terbuka kepada sekolah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan dari penjelasan presentasi kami. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Oke. Oke, saya mungkin minta waktu kurang lebih 5 menit ya. Jadi nanti untuk presentasi project, jika ya untuk membersihkan waktu aja ya, jika judul dari tema aplikasi dan multi-task itu sama dan kelompoknya anggotanya sama, itu bisa sekalian langsung satu kali presentasi. Ya tentu ya mungkin penilaian akan
nggak dua-duanya sama ya. Bisa aja dari materinya ya mungkin ada yang kurang, tapi dari aplikasinya bagus. Ya paling beda-beda tipis lah gitu. Kemudian di sini terkait yang tugas tambahan untuk yang sebelum UTS ya. Di sini kan masih banyak yang belum. Nah itu tolong yang merasa belum submit untuk tugas tambahan yang periode UTS, itu tolong dicek ya. Karena masih bisa submit lagi ya untuk ya saya bantu penilaian tugas tambahan, atau kalau ada yang absensinya kurang tapi dia ikut UTS, itu agar nilai UTS-nya bisa saya masukkan. Kemudian yang kedua, untuk misal ada sama kondisinya dengan yang sebelum UTS, jika mahasiswa itu absensinya kurang ya, kurang dari 6 dari setelah UTS sampai pertemuan 13, berarti 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya, atau 5 lah gitu kan. 5 pertemuan mungkin dari saya. Kurang dari 5 pertemuan, itu nanti saya buatkan tugas tambahan untuk yang dari setelah UTS sampai mau UAS. Jadi tetap agar ada tambahan nilai juga untuk nilai tugasnya dan bisa bantu buat nilai UTS atau UAS juga jika kurang. Sama kalau misalnya ya ada nilai dia udah presentasi UAS tapi absensinya kurang karena jarang masuk gitu. Karena jarang submit absen juga, terus dia nggak ngerjain tugas. Nah itu bisa tugasnya bisa UASnya saya kosongkan. Ya. Itu yang itu online. Ya bisa online, bisa tatap muka, kan hybrid di sini. Jadi saya ngeceknya dari yang absensi yang di e-learning, ya. Ya lupa absen kapan? Saya udah lupa. Lupanya ya kenapa lupanya nggak bilang gitu. Kan dari awal saya bilang absensi ya jangan lupa, karena kan ya penting juga. Ya udah kalau lupa ngerjain tugas tambahan aja, sama aja nanti masuk nilai tugas juga. Kayak untuk kriteria penilaian tugas tambahan dan juga untuk absensi sama UAS, ada yang mau ditanyakan? Ya. Itu Pak kalau misalnya bentuknya dari aplikasi, terus kan presentasi itu Ya. kalau mau aplikasi juga sama multi, nah itu kalau misalnya beda orangnya gimana itu Mbak? Ya kalau beda orang nggak apa-apa. Kan dari kan kalau biar seperti satu Iya itu satu kalau kelompoknya juga sama anggotanya. tapi kalau misalnya ya itu jadi makanya kalau beda orang Ya harus 2 kali. Misal hari ini multi tires, Gilbert tadi terus Salwa sama Tanti ya. Nah itu hari ini. Tapi dia untuk mata kuliah satu lagi aplikasi itu yang satu lagi Salwanya diganti jadi siapa misalnya? Razik misalnya. Nah itu nggak mungkin kan dia ya nggak mungkin ada nilai di situ juga karena dia nggak presentasi. Jadi mau nggak mau dia harus double lagi gitu. Makanya ya mungkin saya bilang dari awal ya tujuan akhirnya buat yang memudahkan juga sih, mempersingkat. Biar kelompoknya yang di satu sama, yang di kedua sama gitu. Ya kalaupun mau beda ya nggak apa-apa. Itu tinggal dari keputusan kalian dan kelompok masing-masing.
Oke, misalnya di sini di tugas tambahan yang sebelumnya, saya lihat ada beberapa yang hanya submit itu cuma satu. Yang hanya submit itu cuma satu, itu tetap saya hitung. Tapi yang saya minta 3, jadi agar lebih maksimal. Jadi bisa dicek, ya tugas-tugasnya misalnya yang belum submit, boleh dicek. Kecuali tugas kelompok ya, itu salah satu aja. Nanti untuk yang tugas tambahan, minggu depan saya rilis untuk yang buat sebelum UASnya untuk menunjang absensi juga. Oke, sampai sini yang di room mungkin ada yang mau tanyakan sama yang di kelas. Oke, untuk waktunya sudah habis juga. Terima kasih untuk kehadirannya, baik yang di Google Meet maupun yang di kelas. Sebelum saya tutup, ini persiapkan juga untuk mulai minggu depan ya, presentasi. Kita durasinya 2 minggu ya, dikasih waktu sampai akhir Juli. Jika lewat dari itu ya sudah saya tutup, baik tugas-tugas yang diupload maupun presentasi UAS ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.